Halo Seruputers yang budiman, dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? How are you today? Good. Beras dari pemerintah masih aman? Good. Jumpa lagi dengan saya Kang Mut, masih dengan topik yang sama, yaitu masih di seputar dunia perkopian. Dan di video kali ini saya akan kembali membuat kalian tercengang dengan segenap informasi yang sudah saya himpun berdasarkan riset yang dilakukan oleh tim Kopi Rempah Official dan yang masih beranggotakan satu orang, yaitu tentang kopi lanang. Bagi kalian yang sudah request kopi Liberica, ditunggu saja karena masih dilakukan riset oleh tim kami, jadi sabar saja. Lalu apa yang bisa membuat kalian tercengang dari kopi lanang ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung saja siapkan pendengaran kalian, cari zona nyaman, tuangkan kopi di cawan, dan mari kita ucapkan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Seruput. Kopi lanang atau dalam bahasa dagang internasionalnya disebut Piberi adalah jenis kopi yang dianggap istimewa oleh sebagian pecinta kopi yang menyukai rasa tak biasa. Apakah Anda salah satunya? Jika iya, maka Piberi adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Biji kopi lanang ini adalah termasuk biji kopi yang mengalami anomali atau kelainan. Tetapi walaupun demikian, tidak serta-merta kopi lanang ini cacat dan tidak layak konsumsi. Justru kelainan ini malah membuat kopi lanang banyak diburu oleh sebagian pecinta kopi karena rasanya yang unik dan lebih kompleks. Kelainan pada biji kopi lanang ini terjadi secara alami tanpa direkayasa menggunakan apapun. Dan menurut Badan Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, ada beberapa penyebab terjadinya anomali biji kopi yang menyebabkan munculnya kopi lanang, yaitu tidak optimalnya penyerbukan putik bunga pada tanaman kopi, kelainan genetika, umur pohon kopi yang telah di atas 10 tahun, karena tentu di usia ini pohon kopi mengalami penurunan kualitas dan penurunan kemampuan penyerbukan secara alami. Dan yang terakhir adalah adanya malnutrisi dan ketidakseimbangan distribusi zat makanan ketika pembuahan. Kopi lanang dapat terlihat sejak proses pemetikan. Bila kulit ceri kopi dikupas, umumnya terdapat dua sisi biji kopi atau dikotil. Sedangkan kopi lanang hanya ada satu biji kopi atau biji tunggal dan disebut juga monokotil. Bentuk biji kopi lanang hampir bulat melonjong dan cenderung utuh, yang tentu saja berbeda dengan biji kopi pada umumnya yang terbelah menjadi dua. Kopi lanang tidak berasal dari spesies tertentu. Semua jenis kopi memiliki kemungkinan adanya biji kopi lanang. Jumlah dari biji kopi yang mengalami anomali ini lebih sedikit dan cukup sulit diperoleh. Sebagai gambaran, dalam sekali panen hanya ditemukan biji lanang sekitar 5-10% saja. Atau dengan kata lain, dalam 1 kg biji kopi saat panen terdapat sekitar 50 gram biji kopi lanang. Karena itulah harga biji kopi lanang di pasaran cenderung lebih mahal, mengingat juga proses sortir yang sangat teliti. Selain itu, harga biji kopi lanang juga menyesuaikan jenis kopinya. Antara Arabica dan Robusta bisa berbeda. Apalagi yang melalui proses fermentasi alami oleh hewan luwak, harganya bisa selangit. Kadar kafein yang terdapat pada biji kopi lanang juga diklaim lebih tinggi sekitar 2,1% dibandingkan kopi lainnya. Dan yang paling mencengangkan adalah di balik anomalinya itu, biji kopi lanang juga menyimpan khasiat yang sangat menseruputkan, yaitu kopi lanang diyakini mampu untuk meningkatkan vitalitas pria dewasa dan membuat pria terhindar dari gangguan difusi ereksi. Benarkah itu? Jadi pengen coba kopi lanang. Di kedai kopi rumah masih ada tuh. Sebenarnya sih belum ada penelitian atau studi ilmiah yang dapat membuktikan itu. Namun, hal ini diduga berkaitan dengan kandungan kafein kopi lanang yang sangat tinggi, yang dimana berdasarkan penelitian dari Coventry University Inggris pada tahun 2013 lalu, yang kebetulan juga Pak Ade saya menjadi cleaning service di sana, menyatakan bahwa kafein diyakini mampu menstimulasi kekuatan otot, bahkan termasuk yang sudah berusia senja.
Hah? Jadi kakek-kakek itu masih bisa berdiri kalau mengkonsumsi kafein gitu maksudnya? Elah. Ya mungkin saja iya atau mungkin saja tidak. Semua saya kembalikan kepada kalian Sruputers. Mau meyakini khasiat kopi lanang seperti itu atau tidak, itu hak kalian. Jadi bagaimana? Informasi ini mencengangkan kalian lagi kan? Ya kalaupun tidak, setidaknya menseruputkan lah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Bagi yang mau mencoba kopi lanang, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah atau datang langsung ke kedai kopi rempah. Maaf ya, ini bukan maksud hati untuk promosi, tapi cuma sekedar informasi tambahan saja. Saya Kang Mut beserta seluruh jajaran tim riset Kopi Rempah Official pamit undur diri. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan salam seruput anomali.